Oke, apakah kelihatan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini pertemuan minggu kelima ya. Untuk minggu kelima ini belum ada PR ya. Jadi nilai PR-nya itu adalah kehadiran. Oke, kita lanjutkan ke that decision making statement ya. Itu adalah statement untuk membuat keputusan di bahasa pemrograman DAT. Jadi sebetulnya statement untuk membuat keputusan itu sebenarnya digunakan apabila ada sebuah kasus ya, yang ingin kita pecahkan ya. Kasus itu biasanya adalah suatu permasalahan dalam pembuatan program. Jadi biasanya kasus itu akan dilaksanakan apabila dia memenuhi kriteria tertentu yang sudah kita syaratkan. Jadi sebetulnya pengambilan keputusan ini adalah atau making statement decision itu adalah digunakan untuk memecahkan permasalahan ya. Biasanya adalah permasalahan yang ada persyaratannya. Misalnya kalau kita ingin menentukan apakah sebuah nilai itu ganjil atau genap ya. Nah tentunya untuk menentukan nilai itu ganjil sama genap kan bukan kita yang memutuskan itu, jadi program yang memutuskan. Nah agar program itu tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, maka dia harus dibuatkan statement atau dibuatkan perintah ya. Nah perintah ini itu membuat bahasa pemrograman itu bisa berpikir gitu, mana yang betul, mana yang salah. Nah biasanya untuk mengambil keputusan itu dia biasanya mengevaluasi suatu pernyataan ya. Nah, pernyataan itu nanti hasilnya itu adalah harus diuji dulu ya, harus diuji sehingga nanti bisa diketahui bahwa hasilnya benar atau salah. Jadi untuk menguji ini kita butuh yang namanya kondisi pengujian ya. Nah kondisi pengujian ini itu biasanya menggunakan perintah-perintah yang umumnya digunakan di dalam pengambilan keputusan ya. Nah di DAT itu ada 4 macam ya, kelompok perintah untuk mengambil keputusan. Yang pertama bisa gunakan if statement, yang kedua if else, yang ketiga if else if gitu ya. Yang ketiga itu adalah switch case. Nah kalau if itu biasanya itu digunakan apabila hanya membandingkan 2 keputusan aja, jadi hasilnya itu kalau tidak benar salah. Itu cara singkatnya kalau if statement. Kalau if else itu biasanya sama dengan if tapi dia lebih spesifik else-nya ya. Jadi nilainya itu harus ditentukan ya. Kadangkala kita ini ingin
ingin membuat suatu keputusan itu yang nilainya yang betul-betul pasti, ya, karena kalau else itu bisa saja tidak pasti, ya. Nah, kalau menggunakan else kita bisa membuat pasti sebuah keputusan itu tanpa if, ya. Nah, kalau if else if, ya, itu adalah suatu perintah yang digunakan apabila kondisi itu lebih dari satu, ya, kondisi lebih dari satu. Nah, itu biasanya saya kasih contoh aja ya, misalnya kalau kita misalnya mau daftar menjadi mahasiswa, yang pertama syarat itulah yang di sini saya katakan tadi, statement, ya, syarat itu berupa statement. Syaratnya yang pertama, kalau mau masuk kuliah mesti punya ijazah, ya. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa daftar kuliah. Yang kedua, harus warga negara Indonesia, ya, warga negara Indonesia. Itu syarat yang kedua. Jadi ada dua syarat, ya. Jadi if else, gitu. Tapi kalau kita menggunakan else, ya, itu dia tidak spesifik, ya. Makanya ada if else if, biar spesifik dari persyaratannya. Nah, syarat yang ketiga, ya, biasanya ketika kalian daftar itu kalian mempunyai surat kelakuan baik, ya. Kalau zaman saya dulu tuh tidak terlibat G30S PKI biasanya orang tuanya. Kalau saya dulu, ya, itu untuk membuat kelakuan baik kan, surat kelakuan baik. Ya, kalau sekarang kan nggak ada lagi, ya. Kalau zaman dulu ada. Nah, jadi dia bisa lebih dari 3. Jadi kalau if else if itu bisa lebih dari 3, ya. Nah, kalau switch itu sebenarnya hampir sama dengan if else if. Tapi bedanya kalau switch itu kondisinya itu harus berupa satu pola, ya. Satu pola, tidak bisa lebih dari satu pola, ya. Kalau if else if itu bisa lebih dari beberapa pola. Misalnya contohnya gini tadi, menerima pendaftaran, ya, mahasiswa baru. Nah, tapi kalau switch itu digunakan untuk misalnya untuk menentukan dia ini dapat nilai apa sih sebenarnya, A, B, C atau D atau E, gitu, ya. Nah, itu kan dia cuma satu nilai, ya, tidak banyak kondisinya, ya, cuma satu nilai aja. Misalnya dia nilainya dia dapat nilai 1 sampai dengan 50, ya, itu dapat D misalnya, ya, itu dapat E. Kemudian 51 sampai 65 itu dapat D, gitu misalnya kan. Misalnya aja ini. Nah, terus jadi dia tidak seperti tadi. Ketika mendaftar tadi kan syaratnya mesti lulus SMA, ya. Terus mesti mempunyai surat kelakuan baik misalnya. Mesti warga negara Indonesia, kan itu merupakan kondisi-kondisi yang berbeda kan. Beda dengan nilai tadi. Kondisinya sama, ya, tapi cuma beda nilainya yang beda, ya. Kondisinya sama, yaitu sebuah nilai, tapi ring nilainya aja. Nah, ring nilai itulah yang bisa kita gunakan switch case. Jadi untuk permasalahan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke if statement, ya. Nah, pernyataan if ini itu memungkinkan kita
mengeksekusi satu blok kode ketika kondisi yang ditentukan benar, ya. Nah, biasanya ekspresinya itu adalah berupa nilai boolean, ya. Nah, nilai boolean itu adalah nilai yang isinya itu kalau dia tidak true itu false, ya. Contohnya seperti ini perintahnya, ya. If condition dalam kurung awal statement, ya. Nah, condition ini itu biasanya ekspresi boolean yang nanti hasilnya kalau nggak true false, ya. Nah, jika dia true maka statement yang di dalam sini itu akan dijalankan, tapi dia false maka dia tidak akan menjalankan statement ini. Nah, itu bedanya. Nah, ini contohnya, ya, contoh programnya. Ini untuk menentukan apakah sebuah nilai itu, ya, lebih besar dari 0, ya, atau nilai itu adalah nilai yang positif. Ya, kalau positif itu kan dia lebih besar dari 0, ya. Itu syaratnya. Kalau dia lebih kecil dari 0 itu artinya negatif. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ini, ya? Number is positive. Jadi if number lebih besar dari 0 maka dia akan dicetak dia positif. Jadi sisanya ya boleh negatif gitu. Jadi kita bisa juga kasih satu keterangan tertentu seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah contoh statement if else, ya. Nah, itu biasanya apabila kita ingin mengeksekusi satu blok kode, ya, sebenarnya hampir sama dengan yang if tadi, tapi bedanya kalau yang tadi itu dia tidak ada else-nya, ya. Nah, kadangkala tidak ada else itu membuat kita jadi jadi lupa gitu. Kalau salah ngapain gitu, ya. Nah, itu. Makanya alangkah lebih baiknya gitu, ya, kalau hanya ada satu eksekusi blok yang ingin ditampilkan, ya kita gunakan if else saja, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini contohnya itu adalah untuk mencetak apakah sebuah nilai itu dalam sebuah variabel itu ganjil atau genap, ya. Nah, kalau untuk menentukan ganjil atau genap, sekarang ini kita berpikir bukan secara manusia, ya. Kalau secara manusia kan kita bisa melihat nilai, ya. Kalau kita genap itu ya kita tahu dia pasti bisa kita lihat, ya. Sedangkan komputer itu adalah mesin, ya. Nah, kita harus bertindak sebagai mesin. Kalau bertindak sebagai mesin, maka kita harus mengikuti pola pikir mesin. Nah, mesin itu bisa berpikir kalau kita kasih perintah, ya. Nah, perintahnya itu adalah logikanya, gitu. Jadi kan logikanya sebuah nilai itu dikatakan genap kalau dia itu habis dibagi 2. Jadi kalau sebuah nilai habis dibagi 2, maksudnya habis dibagi 2 itu sisa pembagian itu 0, ya, maka dia adalah nilai yang genap. Tapi kalau dia ada sisanya itu ya 1, nggak bisa lebih. Jadi dia itu kalau nggak 0 sisanya 1 gitu, ya. Kalau sisanya 0 genap, kalau sisanya 1 ganjil gitu. Nah, perintahnya itu adalah menggunakan persen, ya, nilai persen 2. Nah, gitu. Jadi persen itu perintah adalah namanya
untuk mengambil sisa pembagian, ya. Jadi persen itu digunakan untuk mengambil sisa pembagian. Oke. Jadi kalau sisa pembagiannya 0, maka dia genap. Kalau sisa pembagiannya tidak sama dengan 0 adalah ganjil. Nah, sekarang menggunakan if, else, if, ya. Nah, ini adalah digunakan untuk pengujian beberapa kondisi yang saya bilang tadi, kondisinya banyak. Ya. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan sampai dengan kondisi N. Nah, misalnya contohnya ini. Misalnya kita memeriksa apakah nilai itu adalah positif, negatif, atau 0. Gitu ya. Jadi dia jika nilai lebih besar dari 0 itu artinya positif. Kalau lebih kecil dari 0 itu negatif. Kalau sama dengan 0 itu adalah bukan positif atau negatif, yaitu 0. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang untuk switch, ya. Nah, switch ini adalah yang seperti saya ceritakan tadi, ya. Dia hanya mengevaluasi blok kode ya berdasarkan nilai tertentu, ya, nilai tertentu. Nah, contohnya, ini ya, bentuk statement ya. Nah, tapi yang perlu diingat, ya, operating switch ini itu harus setiap satu statement, sudah selesai statement, dia harus ditambahi break, ya. Nah, ini persyaratannya ini memang bawaan dari bahasa C, ya. Jadi kalau bahasa C itu dia habis statement, dia harus ditambah break, khusus untuk case, ya. Nah, jadi nilai ekspresi, ya, variabel itu diuji, ya. Setelah diuji, nanti dia akan dijalankan. Jika dia sama, cocok, gitu, maka dia akan dijalankan. Jika tidak cocok, maka dia akan lanjut ke ekspresi case yang berikutnya, ya. Nah, jika dia nggak cocok semuanya, maka dia akan masuk ke block default, ya. Jadi dia akan masuk ke block default yang ini. Nah, ini block default ini jika tidak memenuhi kriteria ekspresi 1 dan ekspresi 2, maka dia akan masuk ke default. Nah, ini adalah aturan-aturan yang mesti kita pahami dan kita ikuti, ya. Jadi aturan ini harus dipahami, jangan sampai kita menggunakan case ini salah, gitu. Jadi yang pertama dia harus menyertakan nilai konstanta. Jadi dia nggak bisa variabel, ya, harus berupa nilai konstanta, ya. Nah, terus nilainya itu mesti cocok, jadi nggak bisa diantara, gitu, ya. Sebenarnya bisa juga sih sebenarnya kalau kita mau coba, gitu. Nah, kemudian jika tidak memberikan break, ya, maka eksekusi akan mengalir ke blok berikutnya. Itulah makanya penting sekali di blok perintah switch itu menggunakan break, ya. Kalau nggak ada break, dia akan mengalir ke blok berikutnya. Jadi nanti jawabannya bisa salah, ya. Nah, terus nilai konstan ekspresi itu harus unik, ya. Jadi nilainya itu harus unik, ya. Nah, terus untuk blok default itu sifatnya opsional, ya. Opsional itu artinya boleh digunakan, boleh juga tidak.
Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya ini adalah untuk memverifikasi nilai grade dari sebuah nilai. Ya, apakah dia dapat A, B, C, dan D gitu ya, dan E. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita masukkan ini untuk ngecek. Ya. Kalau Nah, yang saya bilang tadi, dia harus berupa nilai konstanta. Ya. Sekarang yang di switch itu adalah grade-nya. Kalau dia A, maka dia akan dicetak Excel. Langsung dia break. Nah, ketika dia break, maka dia akan keluar. Oke, jadi yang perintah yang di bawahnya nggak akan dikerjakan. Tapi kalau dia tidak ada break, maka good ini juga akan dikerjakan. Kalau yang C juga nggak ada, fair ini juga akan dikerjakan. Nah, itu permasalahannya. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah that loop, ya. Nah, jadi pernyataan loop ini biasanya digunakan untuk mengeksekusi blok perintah untuk beberapa kali. Ya. Tapi dia harus memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Jadi kondisinya sudah ditentukan. Nah, di Dart itu loop itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama dia for loop, yang kedua adalah for in, yang ketiga while, yang keempat do while. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian dulu pernah belajar PHP gitu ya, ini hampir sama dengan perintah yang PHP. Ya. Sudah belajar PHP belum? Karena kalau untuk perintahnya Python nggak sama ya, dengan perintah Python. Agak beda dikit dengan perintah Python. Ya. Nah, ini perulangan for itu digunakan ketika kita ingin mengeksekusi blok perintah itu biasanya dalam jumlah iterasi yang pasti. Jadi iterasinya itu tetap. Ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan while ya, atau do while itu biasanya ingin mengeksekusi blok perintah yang jumlah iterasinya tidak pasti. Iterasi itu maksudnya perulangan ya, bahasa. Jadi iterasinya, kalau iterasinya pasti jumlahnya, kita gunakan for. Kalau iterasinya tidak pasti, kita gunakan while. Contohnya ini ya bentuk umumnya. For loop itu di bahasa Dart itu mirip di C, ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, ya. Ada for dalam kurung, gitu ya. Nah, di parameter yang pertama itu adalah initialization. Ya, initialization itu adalah penentuan nilai awal, ya, penentuan nilai awal atau nama variabel awalnya biasanya. Ya, kemudian condition itu adalah berapa kali perulangan itu akan terjadi. Biasanya berupa sebuah pengujian. Ya. Condition itu berupa pengujian bahwa nanti dia akan berhenti di posisi keberapa. Ya. Nah, kalau increment tergantung dari initialization. Kalau initialization-nya kecil, maka dia biasanya increment. Kalau nilai initialization-nya besar, biasanya dia decrement. Ya. Increment itu penambahan, decrement itu pengurangan. Nanti kalau dia memenuhi kondisi, maka dia akan menjalankan loop body. Ya.
Nah, ini contohnya ya, misalnya dia ingin mencetak nilai 1 sampai dengan 5. Ya. Nah, yang pertama dia mendefinisikan sebuah variabel namanya CTR, ya, diberi tipe data integer, diberi nilai 1, kemudian sebagai kondisinya yaitu dia akan berhenti jika nilai CTR-nya itu adalah 5. Nah, supaya 1 ini bisa 2, 3, dan 4, maka dia harus menggunakan increment. Ya. Increment itu bisa menggunakan CTR sama dengan CTR plus 1, atau kalau mau singkatnya menggunakan CTR plus plus. Jadi yang umumnya di bahasa C itu ya pakai S plus plus. Nah, yang berikutnya adalah for in. Nah, for in ini adalah biasanya itu untuk mengambil sebuah nilai secara berurutan pada variabel array, ya. Jadi ini digunakan untuk mengambil nilai dalam variabel array, ya. Nah, jadi dalam sebuah variabel array, dalam perintah for untuk for in, ya, dia terdiri dari yang pertama itu adalah variabel name. Variabel name itu adalah objek, ya, tempat objek yang berisi nilai, ya, objek yang berisi nilai. Jadi nilai itu adalah nilai dalam bentuk array, ya. Nah, kemudian untuk menampilkan nilainya itu dia butuh sebuah variabel namanya objek, tempat menampung nilai dari variabel name tadi, ya. Nah, misalnya contohnya ini, contohnya kita punya array namanya obj, isinya 12, 13, 14 gitu ya. Nah, kita bisa mendefinisikan for in-nya, ya. Nah, variabelnya ada obj, ya. Nah, variabel penampungnya adalah float, ya. Nah, kemudian untuk while loop, ya, while loop ini sepertinya seperti saya bilang tadi, itu digunakan kalau perulangannya itu kita tidak tahu kapan berhenti, ya. Jadi kita belum tahu kapan kita ini akan berhenti, itulah makanya kita butuh kondisi, ya. Jadi while kondisi, while expression, jadi berhenti sampai memenuhi kondisi tertentu, gitu ya. Kalau for tadi kan sudah pasti, ya, 1 sampai 10 gitu ya. Nah, jadi dia sudah pasti berhentinya pasti di 10. Tapi kalau while belum tentu, tergantung dari kondisi. Bisa aja jumlah datanya 10, tiba-tiba dia berhenti di 5. Tapi mengapa berhenti di 5? Ya karena bisa saja kondisinya memenuhi kriteria yang kita tentukan di ekspresi atau kondisi. Nah, misalnya ini contoh untuk mencetak nilai faktorial, ya. Nah, ini untuk mencetak nilai faktorial dari 5, ya. Jadi kondisinya itu adalah, ya, kalau faktorial itu kan dia cara ngitungnya nilai, ya, dikali dengan nilai-nilai itulah. Jadi kalau 5 faktorial itu adalah 1 kali 5 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu. Itu faktorial, ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, gitu ya. Nah, itu faktorial. Nah, jadi untuk buat looping seperti itu, ya, ya tentunya kita akan
menentukan dia berhenti sampai kapan, ya. Jadi dia berhenti sampai 1, ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pas dia nilai 0 berhenti dia, karena kalau dimasukkan lagi 0 ya 0 dikalikan berapa B habis nilai, gitu ya. Makanya ketika dia 0 berhenti dia. Nah sekarang dual ini mirip dengan while, tapi bedanya kalau while itu dia dicek dulu baru dikerjain, tapi kalau dual kerjakan dulu baru dicek. Nah gitu ya. Nah itu biasanya untuk membaca database itu nggak cocok pakai dual, ya. Cocoknya pakai while, ya. Karena kan kalau dia nggak ada datanya, maka dia akan tampil data kosong, gitu ya. Karena kan dia dikerjakan dulu, ya. Tapi kalau while, kalau datanya nggak ada, ya nggak ditampilin. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi Anda harus perhatikan juga kapan gunakan do while, kapan gunakan while. Nah, ini bentuknya kan. Dia kerjakan dulu, baru dicek kondisi. Nah, ini contohnya. Ini mencetak 10 sampai 1. Do dulu. Jadi dia cetak 10, baru dikurang 1. Nanti cetak 9, kurang 1 lagi, cetak 8, kurang 1, terus sampai dengan dia memenuhi persyaratan. Ya, sampai dengan N sama dengan 0. Kalau N sama dengan 0, maka dia berhenti. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk tes programnya, ya. Kita gunakan Visual Studio Code. Nah, gitu. Karena ini minggu ke-5, kita buat direktorinya minggu 5, latihan 5. Jadi kita buat folder namanya latihan 5. Nah, dan di sini kita close dulu. Ya, kita close. Kemudian kita bikin project, ya. Masih ingat perintahnya kan? Command Palette, gitu ya. Dat new project. Ya. Kemudian kita pilih yang nomor 2. Kita pilih di sini. Ya, tempat direktorinya, ya. Nah, kemudian kita kasih nama projectnya latihan 5. Pola D. Kita artinya, tadi harusnya jangan dibuat dulu, ini saya hapus dulu, ya. Nah, itu kita bikin project. Ya, ulang lagi, ya. Select new project 2, ini select folder. Nah, perlu latihan 5. Bentar. Ini kita buat seperti itu. Kita ngetes satu. Nah, oke, nah
ya. Itu kita mulai dari sini kan. Nah, ini baris 4-nya kita hapus saja. Atau kalau mau lebih itunya lagi, ya, kita buat file baru aja, file baru, ya. Nah, 1 tidak. Nah, kita buat kita tekan M gitu ya, nanti kita pilih main, nanti dia secara otomatis akan buat itu ya, buat sendiri. Nah, kemudian kita tentukan variabelnya var 6 sama dengan 5. Nah, kalian masih ingat ya? Nah, var itu gunanya itu apa? Var itu adalah perintah untuk mendefinisikan sebuah variabel, ya. Var itu adalah untuk menentukan tipe data dari sebuah variabel, tapi yang menentukan itu adalah dari nilai yang kita berikan, ya, dari nilai yang kita berikan kalau gunakan var. Tapi kalau tidak gunakan var, kita harus tahu dulu kalau nilai 5 itu tipe datanya apa, ya. Kalau kemarin kan tipe data itu ada yang sudah kita pelajari, itu adalah integer, kemudian double, ya, kemudian string, ya. Nah, kemudian nanti kita belajar boolean nanti ya, data boolean. Jadi ini kita suruh dat untuk menentukan sendiri tipe datanya apa, ya. Makanya kita gunakan var, ya. Kemudian kita gunakan perintah if, ya. Kita gunakan if seperti ini, pilih gitu ya. 6 lebih dari 0, ya. Baru kita cetak print. Nah, print apa? Number is ya. Nah, tinggal dijalanin aja. Ini tinggal di run. Nah, ini number is positif hasilnya ya. Kalau kita tulis di sini minus 5, kira-kira apa hasilnya? Nah, maka dia tidak akan mencetak apa-apa, kosong dicetak. Nah, karena kita tidak sebutkan gitu ya, apa else-nya apa gitu. Nah itu kelemahan dari kita menggunakan if. Ya, kita tidak bisa menentukan kalau dia tidak memenuhi persyaratan dia mesti ngapain, ya. Ini yang kata 51 ya. Kemudian nah kita menggunakan sekarang yang if else ya. Nah, kita buat lagi latihan 52. Ya. 52 titik dan ketikkan main, ya, kemudian pilih yang tanda kotak seperti ini. Nah, gitu. Jadi dia langsung, kalian nggak perlu ngetik lagi gitu. Nah, kemudian ketik var, ya, 6 sama dengan 12, ya. Kemudian tadi if, nah pilih yang if, sekarang kan pakai else ya, pilih yang if else, ya, if else. Nah itu nanti dia akan tentukan 6% 2 oh gitu ya. Nah nanti baru kita tentukan print apa, even.
genap ya. Nah, sekarang kita yang else kita pakai perintah print juga ya. Nah, nanti kalau dia sudah oke, dia langsung ngerapin sendiri. Ya, itulah untungnya kalau kita pakai Visual Studio Code. Jadi source code-nya rapi sendiri, ya, rapi sendiri. Nah, sekarang tinggal di run aja. Ini hasilnya adalah event, ya. Nah, sekarang bedanya seperti yang tadi, ya. Kalau kita ganti menjadi 11, ya, maka dia hasilnya akan berbeda, ya. Karena 11 itu kan ganjil, ya. Kalau ganjil ya hasilnya ya quotes, ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini kalau kita menggunakan if else, oke, if else, if. Nah, gitu ya. Ini gunakan if else if. Jadi 3. Sekarang kita bikin file baru, ya. Latihan 53. Jadi dart. Main, ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian var 6 sama dengan 2. Kemudian ini if, ya. Pilih ini, ya. Kemudian 6 dibesar dari 0, ya. Maka, ya, print, ya, print ini, ya. Sekarang kita gunakan ini, saya kenakan perintah baru, ya. Itu menggunakan apa itu, dolar. Nah, itu adalah perintah untuk menampilkan nilai dari sebuah variabel, ya. Nilai dari sebuah variabel. Jadi ya variabel 6 itu kalau mau ditampilkan di dalam string, maka dia harus menggunakan format dolar dalam kurung nama variabelnya apa. Jadi nama variabel kan 6, ya. Jadi kalau dia mau dicetak di string, maka dia harus menggunakan format dolar dalam kurung kurawal nama variabelnya apa. Nama variabelnya ada 6. Is sekarang sudah if ini, nanti kan dia ada if lagi, ya. Ya, sudah else itu ada if lagi. Nah, kita bisa ditambahkan sini if, ya. Ya. If gitu, ya. Kecil dari 0, ya. Kita gunakan perintah print dolar dalam kurung kurawal 6
Kita gunakan else lagi. Ya. Seperti itu. Maka dia print is neither positive nor negatif. Ya, nah ini agak beda sedikit ya, saya belum pernah nyoba. Ini harus dirapikan sendiri gitu ya. Dia dirapikan sendiri. Jadi kalau kita run hasilnya dua itu adalah positif. Jadi kalau kita ganti dengan nilai yang lain gitu ya, minus 2 gitu ya, negatif ya. Nah tapi kalau kita ganti dengan 0 ya, nah maka dia nanti kondisi yang else ya, 0 is neither positif nor negatif. Jadi dia bukan nilai positif, bukan nilai negatif gitu ya. Oke, itu contohnya. Kemudian kita gunakan switch kan. Nah ini switch ini untuk kita pilih latihan 54 buat latihan ya. Main ya. Kemudian kita grid sama dengan A gitu ya. Nah, jadi kalau A, nah kita sekarang pakai case ya, kita pakai switch ya. Nah di sini switchnya nggak apa ya, tidak ada yang itu seperti if tadi ya. Nah kalau harus lengkap dulu baru tampil ya. Nah switch case ya. Nah gitu ya, jadi harus lengkap dulu. Di sini ya grid itu ya. Nah, Q1. Nah, untuk pindah ke Q1 tadi dari grid ini ya. Kan tadi di grid ya. Nah, itu tekan tab aja. Tab. Sorry. Pas tadi harusnya tab sih sebenarnya. Dia
nggak mau lagi dia. Tapi setelah pas kita ngetik grid tadi, nah memang nih, nah baru tab mau dia langsung. Jadi untuk mengulangi yang kedua kalinya nggak bisa dia. Jadi untuk yang pertama kali tadi setelah kita ketikkan grid gitu ya, baru kita tekan tab gitu ya, biar dia turun ke berikutnya. Nah case-nya ini kita ganti A gitu ya. Nah maka kita cetak di sini. Mungkin salah. Kemudian kayaknya di copy aja. Nah, menemukan caranya karena mungkin saya belum belajar ya. Maka dia ini Excel-nya salah. Good. Oke. Ini pilih good. Nanti untuk yang temuin aja caranya. Ini case lagi gitu ya. Ini C, kemudian file, kemudian for ya, select. Nah ini defaultnya. Valid. Nah, gitu ya. Nah, ini ada yang kurang. Kurangnya itu adalah di sini kurang awal. Ya. Jadi saya kelupaan. Nah, gitu. Ini harus
Oke, sekarang kita jalan. Sorry, dasar lagi gimana ya? Oh ya, kurang titik koma. Nah, kalau sudah benar mau ngerapiin sendiri deh. Ya, jadi rapi. Oke. Nah, hasilnya excellent. Tergantung sih kalau ini nanti kalau kita kasih nilai yang lain gitu ya, D gitu misalnya. Oh, nah gitu ya. Hasil. Nah, sekarang kita belajar yang polok. Nah, ini kita kasih namanya latihan 55. Main, kemudian kita pakai for. Ya. Nah, sini dia pakai yang for ini. Nah, dia sudah dibuatkan oleh dia. Nah, tinggal kita kasih nilai aja, ganti aja nilai. Itu count ini kita ganti dengan sama dengan 5. Nah, I plus plus itu. Nah, tapi ini mau disamakan dengan ini nggak apa-apa. Misalnya ini mau kita ganti dengan CTR juga boleh. Nah, caranya seperti ini. C. Ya. Udah nggak? Oh, nggak mau. Aja. Nah, sekarang tinggal kita perintah print. Nyata apa? Nyata I. Jadi kita run. Hasilnya 1 sampai 5 ya. Minta 1 sampai 5. Nah, sekarang kalau yang latihan 56 ya. 56 itu dry. Oh, ya. Mas, salah tadi ngomong. Oke. Ya. Nah, ini pakai yang for in. Ya. For in apa? Ini namanya prop item OBJ ya. Nah, untuk menampilkan OBJ tadi itu kontrol spasi ya. Kontrol spasi. Nanti dia baru kita ada tulisan OBJ. Nah, ada OBJ. Spasi ya. Baru kita cetak.
yang kita run. Ya, 12, 13, 14. Jadi dia nyetak nilai dari ini. Ya. Jadi prof ini itu adalah penampung nilai dari pembacaan itu 12, 13, 14. Ya. Ini obj ini adalah nama variabelnya. Prof ini adalah variabel untuk nampung nilainya. Nah, sekarang kita gunakan perintah yang while. Latihan 57. Main. Kemudian saya pakai K ya, kalau di situ pakai C nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita pakai while. Nah, 6 lebih besar atau sama dengan 1. Baru di sini. Faktorial. Nah, ini faktorial. Sama dengan kali 6 gitu ya. 6 minus gitu ya. Nah, baru di bawah sini kita cetak. Nah, faktorial. Dikasih oke, sekarang kita run. Lima adalah 120 faktorial. Kok 6-nya itu 5 ya? Apa salah lambang ya? Pak, itu kurung awalnya ada 2 Pak di samping faktorialnya. Oh, yang ini ya? Iya, Ini Pak. ya? Oh, pantesan saya tuh. Karena layar saya ini kecil sebenarnya. Tidak kejengoan. Oke. Nah, masih tetap 0 deh. Oh iya, wajar. Wajar nilainya 0. Tahu nggak kalian ngapa nilainya 0? Itu di while-nya itu ada sama dengan, Pak. Mana? Di while number 6 lebih besar sama dengan 1. Besarnya kan lebih. Ini 6 lebih besar dari 1. Ya, bukan itu sih masalahnya.
Karena 6-nya itu kan sebenarnya 5 kan. Jadi, karena dia dikurangi terus gitu ya. Maka dia hasilnya 0 di terakhirnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau mencetak nilai yang 5 ini tadi. Ya. Ya, kalau ini nyambung nggak kira-kira maksudnya? Mengapa kok nilainya 0 itu? Tahu nggak kira-kira? Karena dikurangi, Pak. Ya dikurangi. Jadi maksudnya gimana? Coba diilustrasikan kira-kira gimana? Ngapa kok nilainya 0? Harusnya kan 5 faktorial adalah 120 gitu ya. Tapi di situ 0. Ya di sini sebenarnya nah operasi pengurangan itu. Jadi kalau mau nilainya 5 ya gini aja. Biasanya ada 5 atau 20. Karena kan ini kan nilai 5 ya. 5 dikurang 1, 4 dikurang 1 gitu ya. 3 dikurang 1. Terakhirnya kan nilainya 0 kan. Ya. Kalau mau ngeceknya sebenarnya bisa dicetak di sini. Print 6. Nanti akan kecetak 4 gitu dan berikutnya. Nah, ini kan. Ya, 4, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Makanya dia nilainya 0. Ya. Nyambung enggak? Ngapa tadi nilainya 6 ini 0? Ya. Karena 6 ini dia kita ngambil nilai 6 yang terakhir setelah dikurangi. Harusnya kan kita tuh kan maksudnya pengen nampilin 5 faktorial adalah 120 gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya, 120. Ya itu aja perbaikannya ya. Kalau dulu sih ini biasanya saya kasih tugas untuk ke mahasiswa gitu untuk benerinnya ya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Jadi cuma saya jelasin aja di sini sekarang. Oke. Kita lanjut ke do I love ya. Nah, ini do I love. Itu latihan 58. Kita buat latih. Oke. Rn sama dengan 10 pilih 2 gitu ya. N lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita cetak printnya ya. Sekarang kita mau print N dan N minus gitu ya. Nah, hasilnya. Jadi dia hasilnya 10, 9, 8 sampai dengan 0 ya. Karena di sini kan lebih besar atau sama dengan 0 ya.
Kalau kita di sini lebih besar dari 0 artinya 1. Maka dia hasilnya adalah 10, 9 sampai dengan 1. Gitu ya. Nyambung ya. Kalau kalian sempat ngobrol-ngobrol sama teman-temannya gitu ya, kita kuliah itu on time ya, karena saya 5 menit atau 10 menit sebelum masuk kuliah itu sudah saya kasih linknya ya. Jadi saya mau tepat waktu. Kalau kita kuliah jam 9 ya masuk jam 9 gitu ya. Jangan kita kuliah jam 9, jam 9.15 baru masuk gitu ya. Maka tidak akan saya accept lagi gitu ya. Kecuali dia silakan masuk sendiri aja. Kalau mau masuk sendiri nggak apa-apa gitu. Jadi yang tidak terdaftar gitu. Di program Microsoft Teams ini dia secara otomatis akan mengabsen Anda gitu. Jadi walaupun kamu keluar masuk gitu, itu akan otomatis diabsen. Jadi nanti ketahuan masuknya berapa kali, keluarnya berapa kali, tidak balik lagi juga ketahuan gitu ya. Karena ada lognya ya. Tolong diperhatikan itu ya. Karena ini akan berhubungan dengan nilai tugas ya. Karena saya tidak mengasih tugas, jadi nilai tugasnya adalah absensi. Oke, sekarang kita lanjut ke terakhir ini ya. Oke, kalau terakhir artinya silakan kalau dia mau bertanya.